Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi penghobi perkutut dimanapun kalian semua berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari teman kita. Entah ini pertanyaan entah apa, pokoknya buat kita belajar bersama. Perkutut berhodam laki-laki perkutut yang berhodam. Kenapa? Karena dunia perkutut itu tak jauh dari mistis ya. Perkutut berhodam. Bagaimana cara mengetahui hodam yang ikut pada burung perkutut tersebut? Ini yang agak susah. Mungkin kan gini, ciri-ciri yang perkutut yang berhodam itu seperti ini, dan seperti ini. Tapi ketika ada orang memelihara burung perkutut, kepengen tahu hodam yang ada pada burung perkutut saya ini apa? Ini bagaimana menjawabnya? Ini kalau macam yang dalam dunia gaib, ini kan bahasa hodam kan dunia gaib ya. Ini harusnya larinya ke ahli spiritual. Yang bisa bahasanya, kalau bahasa familiar itu menerawang gitu, ataupun yang bisa kalau bahasa kerennya zaman sekarang itu yang scan dan lain sebagainya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, kalau kepengen tahu perkutut yang Anda rawat hodamnya apa, itu kalau tanya jangan kepada ahli spiritual yang belum bisa ngenggoni panggonane, seperti itu ya. Banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan ahli spiritual, tapi mereka tidak sepenuhnya ahli spiritual. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya teman-teman itu kena imbasnya. Contoh, si A punya burung perkutut, tanya kepada si B ini ahli spiritual. Dia tanya, wahai temanku, saya punya burung perkutut berhodam. Apakah Anda bisa mengetahui burung perkutut saya berhodam apa? Ini si B asal jawab, semisal harimau gitu. Asal jawab harimau gitu. Si A percaya saja, ya kan? Kalaupun si B ini ahli spiritual yang sebenarnya, ini enggak jadi masalah. Tapi yang jadi permasalahan si B ini kalau ternyata oknum, ujung-ujungnya apa? Si A ini mengeluarkan uang untuk dikasihkan ke si B supaya dikasih tahu hodam perkututnya apa. Tapi ini dengan cara langsung meminta. Ini biasanya oknum. Contoh, si A ini tanya kepada si B ini mengaku ahli spiritual. Perkutut saya hodamnya apa ya? Si B ini menjawab harimau. Sebelum menjawab, si B ngomong, saya mau menjawab asal kamu kasih saya mahar segini. Ini enggak baik, ini enggak jelas ini. Orang seperti ini
kurang baik. Mungkin bisa oknum, mungkin juga bisa ahli spiritual, tapi berjalannya belum begitu lurus. Istilahnya mematok harga lah, seperti itu teman-teman. Nah, tapi kalau si A ini bertanya kepada si C, contoh, orang yang tahu dan menggeluti ahli spiritual yang sebenarnya, ini khodamnya misal apa, orang tua gitu, kok berbeda sama si B? Ya memang seperti itu, nggak bisa sama. Kan kalaupun si B ini oknum ya nggak akan bisa sama. Tapi ternyata semisal si C ini orang yang tahu benar harimau, wah kok sama-sama si B ya. Tapi bedanya si C ini apa? Si A tanya kepada si C, khodam perkutut saya apa ya? Si C langsung menjawab harimau. Tidak, tanpa meminta suatu imbalan dan tanpa meminta suatu mahar. Nah, ini bagus, nggak apa-apa seperti ini. Ini kalaupun ahli spiritual yang berjalan lurus yang sebenarnya. Nah, kalaupun si A ini sudah dilihatkan khodamnya kepada si C, berterima kasih kok mau ngasih sesuatu sama si C. Ini nggak apa-apa teman-teman, seperti itu. Jadi jangan sampai kita terjerumus dalam dunia-dunia spiritual yang mana mengatasnamakan suatu hal goib, tapi orang yang kita datangi itu oknum ataupun yang lainnya. Ahli spiritual banyak, yang berjalan lurus banyak, yang oknum banyak, yang ahli spiritual yang jalannya kurang lurus juga banyak gitu. Jadi ya senamanya manusia lah. Pokoknya ini caranya seperti ini. Kalau kepengen tahu perkutut berkhodam, tetap tanya kepada ahli spiritual. Intinya kita itu kalau mengangsu kawruh, menimba ilmu kepada siapapun itu boleh. Intinya yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Gitu ya. Seperti itu. Meskipun orangnya itu kurang baik, tapi kalau masukannya baik kita ambil nggak apa-apa. Meskipun orangnya itu baik, masukannya kurang baik, nggak usah diambil, nggak apa-apa. Seperti itu. Soalnya manusia tempat luput dan dosa. Menungso manus kakean dosa gitu. Jadinya tidak bisa dibenarkan 100%, paling tidak kita tapi kan punya acuan gitu. Intinya kalau mau mencari menangnya sendiri tidak akan bisa, soalnya manusia itu tempat luput, tempat lupa, tempat salah. Yang maha benar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah keliru ya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Yang tidak pernah lupa juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain supaya kita semua bisa bersama-sama ngangsu kawruh lewat channel ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.